soalnya dengan seperti ini. Nah, coba kita lihat. Ini soalnya. Udah ke hukum yang lain. Apabila perbandingan massa A dan zat B, perbandingan A banding B ya dalam senyawa AB 2:1. Berarti dikatanya A banding B itu sama dengan 2:1. Suaranya Pak. Pada suatu reaksi terdapat zat A. Nah, katanya A itu adalah 5 gram dan B adalah 7 gram. Maka setelah reaksi berlangsung, oke, apakah B-nya habis, apakah AB-nya berapa? Nah, soal seperti ini yang kalian masih bingung pastinya. Maka kita buat pembahasannya. A bereaksi dengan B karena katanya menghasilkan AB. Pada awalnya, oke, mula-mula Ibu buat di sini ya. Pada saat mula-mula. Nah, pada saat bereaksi berapa? Dan pada saat sisa nanti tinggal berapa? Oke, lihat. Pada saat mula-mula si A berapa gram? 5, Mem. 5, Mem. B 7 gram, ya kan, Nak? Nah, kita kan nggak tahu nih, yang A apakah dia bereaksinya habis atau sisa, yang B juga begitu. Nah, caranya adalah yang udah Ibu kasih tahu kemarin, untuk menghitung A yang bereaksi adalah bagaimana, Nak? Perbandingan A per perbandingan B. Berarti 2:1. 1, Mem. Dikalikan dengan massa siapa? Massa kawannya, yaitu massa si B. Berapa massa B, Nak? 7. Nah, ini cara pengerjaannya diingat ya, maka dia 14 gram. Sedangkan untuk mencari B yang bereaksi sama, yaitu perbandingan B per perbandingan A. Berapa, Nak? 1/2. Iya, dikali dengan massa Dikali siapa? si A, Mem. Iya, 5. Maka berapa nih, Nak? 5, Mem. 2,5. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, kita lihat ya. Kan si A cuma 5 gram secara teori, tapi secara teori yang bereaksi 14 gram, nggak masuk akal. Artinya apa, Nak? Habis. Apabila jumlah yang kalian dapatkan secara teori pada saat bereaksi jumlahnya lebih besar dibandingkan pada masa awalnya, artinya dia habis. Kalau habis berarti yang bereaksi juga berapa, Nak? 5, Mem. Iya, 5 gram. Nah, sedangkan ini awalnya 7, bereaksi 2,5, ya udah masih lebih kecil, berarti artinya dia sisa. Sisa berapa? 4,5, Mem. Yes, good. 4,5. Nah, dari sini kalian bisa tentukan berapa AB yang terbentuk. Jumlahkan massa awalnya berapa mereka, Nak? 12 gram. Di akhir reaksi, nah B 4,5. Berarti AB yang terbentuk adalah 12 dikurangkan dengan 4,5. Maka jawabannya berapa, Nak? 7,5, Mem. 7,5 gram. Nah, ini juga memenuhi hukum kekekalan massa. Kenapa? Nah, dijumlahkan pada saat akhir sama dengan awal. Bisa, Nak? Bisa, ya? Mem. Nah, tolong kalau soal Bisa, seperti Mem. ini, ya, Ibu harap kalian bisa kerjakan. Karena dari soal hukum dasar kimia, inilah yang paling agak-agak gimana gitu ya. Nah, jadi Ibu kasih contoh yang sesuai nanti dengan soalnya. Seperti ini juga. Oke, jangan ada yang salah. Next, kita ke nomor 7. Nah, ini hukum Dalton. Ini kan sangat gampang sekali. Unsur S dan O dapat membentuk dua senyawa. Unsur S untuk O. Unsur S dan O dalam senyawa satu, perbandingannya adalah 50:50. Ini maksudnya persentase, Nak ya. Nah, sedangkan dalam senyawa 2, persentase S banding O itu 40% banding 60%. Perbandingan massa unsur oksigen dalam dua senyawa tersebut. Yang ditanya perbandingan massa unsur O, berapa banding berapa. Nah, ini kalau soal seperti ini, cara mencarinya gimana, Nak? Kalau yang ditanya adalah massa unsur O, berarti artinya perbandingan yang dibuat tetap adalah siapa, Nak? S, Mem. S. Artinya dia dibuat sama dengan 1. Maka langsung aja SO. Nah, kita buat nih dalam senyawanya. Nah, kita kan mencari si O. Berarti ini
S-nya 1 karena dia yang dibuat tetap. Ini juga 1. Kalau ini 1 berarti ini dibagi berapa, Nak? 50%, Mem. Ya, kalau ini 50 makanya juga dibagi dengan 50. Berarti 50 per 50 sama dengan 1, Mem. 1, Mem. ini S yang kedua dibuat 1, maka supaya sama dengan 1 ini dibagi berapa? 40%, Mem. 40, Mem. Ya, maka kalau ini dibagi 40, ini juga dibagi dengan 40. Berarti 60 per 40 berapa, Nak? 3/2, Mem. 3/2. So, perbandingan O dalam senyawa 1 banding senyawa 2 adalah 1 banding 3/2 atau kali 2? 2/3, Mem. Oke, good. Kak, jawabannya adalah bisa? Iya. Bisa, Mem. Ya, caranya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Satu soal lagi. Nah, pas ada 6 menit lagi. Nah, coba ini hukum, mungkin kalian lupa ini hukum apa, tetapi kalau ada hubungan dengan volume itu berarti si Gay-Lussac. Gay-Lussac. Apa kata Gay-Lussac menurut hukum perbandingan volume? Gay-Lussac mengatakan perbandingan koefisien itu sebanding dengan perbandingan volumenya pada P dan T yang sama, pada suhu dan tekanan yang sama. Ingat, Nak, sebanding bukan berarti sama, tetapi apa maknanya? Apa ya? Intinya sebanding lah ya. Oke, gini. Perbandingan volume gas-gas yang terlihat dalam reaksi ini menurut hukum Gay-Lussac yang mana? Artinya kalian hanya tinggal tambahkan aja koefisiennya. Maka perbandingan koefisiennya berapapun nanti itu akan menyatakan perbandingan volumenya. Ya udah, maka CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Oke. Nah, kita lihat, Nah. Berarti di sini C-nya sama kan? Sama. Siapa lagi yang mau kita setarakan? H, Mem. Hanya di H, sini Mem. 4, maka di sini 2, Mem. 2, Mem. oke, next O-nya total berapa? 4, Mem. 4. Oh ya, pas 4. Berarti ini 2. 2, Mem. Oke, berarti perbandingannya adalah 1, 2, 1, 2. Nah, mana yang jawaban yang benar? 1, 2, 1, 2. Kalau tidak ada perbandingan 1, 1, 2, nah, artinya gini, Nak. Misalkan ini 1 liter, ini 2 liter, ini 1 liter, ini 2 liter. Kan sebanding, berarti bisa jadi kelipatannya. Berarti kalau misalnya ini kita buat 2 liter, maka ini 4 liter. 4 liter. 2 liter, 4 liter. Nah, kalau ini kita buat 3 liter, ini jadi 6 6 liter. liter. 6 liter, Mem. 3 6 liter. liter. 6 liter. Ya, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan apa, Nak? Sebanding. Itu artinya. Maka jawaban yang paling benar di option yang nomor berapa? D, Mem. Iya, yang D. Oke. Mudah kan, Nak? Mudah, Mem. Oke. Nah, kalau mudah silahkan pelajari lagi review hari ini. Mudah-mudahan besok UH-nya nilainya bagus. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Yuk. Silakan, 5 menit lagi ada yang mau ditanyakan? Pas? Pas, Mem. Oke, pas. Oke, PPT-nya nanti akan Ibu upload di psikologi ya.